Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kalimat efektif. Dari katanya saja, efektif berarti sesuatu yang dapat digunakan dengan baik dan tepat ya. Pernahkah mengalami bahwa kita berbicara sudah banyak, kita menjelaskan sudah banyak, tetapi orang tidak mengerti apa yang kita katakan? Atau orang itu bicara sudah banyak, tapi kita tidak mengerti sesungguhnya apa yang dia katakan. Atau kita membaca tulisan seseorang, bolak-balik, baca lagi. Tapi kita tetap tidak mengerti apa yang dimaksudkan dari tulisannya. Ya, misalnya seringkali hal ini adalah pidato dan sebagainya. Atau mungkin artikel, atau mungkin surat dan sebagainya. Hal itu disebabkan karena kalimatnya tidak efektif. Nah, agar kita terhindar dari hal seperti itu, maka kita harus mengetahui atau kita harus bisa membuat kalimat yang efektif. Apa itu kalimat efektif? Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Saya sebagai pembicara, saya sebagai penulis bisa mengemukakan apa yang ingin saya sampaikan dan pendengar atau pembaca saya paham, ya. Nah, agar kita mengetahui kalimat kita efektif atau belum, maka kita akan terlebih dahulu membahas tentang ciri kalimat efektif. Ada 5 ciri agar sebuah kalimat disebut kalimat efektif, yaitu kelugasan, ketepatan, kejelasan, kehematan, dan kesejajaran. Berikut ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama adalah kelugasan. Kelugasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang disampaikan dalam kalimat itu adalah informasi yang pokok-pokok saja, tidak berbelit-belit dan sederhana. Contoh kalimat yang tidak logis. Terus meningkatnya permintaan terhadap produk kertas, mau tidak mau memaksa industri kertas menambah produksinya dan lebih meningkatkan mutu kertas itu sendiri. Ini tidak logis, banyak sekali, panjang. Padahal kalimat ini bisa disampaikan dengan cara terus meningkatnya permintaan terhadap produk kertas, memaksa industri kertas menambah produksinya dan meningkatkan mutunya. Jadi tidak perlu dikatakan lebih meningkatkan mutu kertas itu sendiri ya. Jadi subjeknya tetap. Permintaan terhadap produk kertas yang terus meningkat, memaksa industri kertas menambah produksi dan meningkatkan mutunya. Peningkatan permintaan terhadap produk kertas memaksa industri kertas untuk menambah produksi dan meningkatkan mutunya. Mutu apa? Mutu kertas gitu ya. Jadi tidak perlu lagi mutu kertas itu sendiri, tapi cukup mutunya karena kalimat pada yang lugas ini sudah tersusun dengan baik. Contoh lainnya kalimat yang tidak lugas. Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi 2, yaitu pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. Ada kata-kata yang diulang lagi sehingga kalimat ini menjadi panjang, berbelit-belit ya. Yaitu pelayanan kesehatan tradisional. Padahal di dalam kalimat itu sudah kita pelajari bisa dilesapkan. Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional dibedakan menjadi 2, yaitu pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan yang menggunakan ramuan. Jadi kata pelayanan kesehatannya karena sudah menjadi pokok bahasan, sudah menjadi yang dibahas, jadi tidak usah diulang lagi. Ini lebih simpel. Ciri yang berikutnya adalah ketepatan.
Ketepatan dalam sebuah kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang disampaikan dalam kalimat itu harus sesuai dengan sasaran. Kalimat yang tidak tepat akan menimbulkan multitafsir, yaitu maknanya lebih dari satu atau maknanya tidak jelas, bahkan meragukan. Termasuk kita harus berhati-hati bila ada di suatu daerah, karena ada kemungkinan makna suatu kata di daerah tersebut berbeda dengan makna kata yang seperti biasa kita katakan di daerah kita, dan itu berbahaya. Atau seseorang berselisih di WhatsApp sehingga bermusuhan gara-gara si penulis WhatsApp berawal salah menulis atau kurang kata atau katanya kurang tepat, yang membaca emosi lalu dia membalas. Kemudian dibalas lagi pun yang membalasnya si B-nya salah baca lagi atau kurang kata lagi sehingga terus bermusuhan. Dan itu salah satu kelemahan ya kita berbicara mengenai memakai media tulis. Salah baca. Ketika orang emosi akan semakin salah baca. Kita langsung lihat contohnya. Kalimat yang tidak tepat. Rumah seniman yang antik itu dijual dengan harga murah. Jadi yang antik rumahnya atau senimannya? Kalau berdasarkan kalimat ini, yang antik adalah senimannya. Padahal yang dimaksud adalah rumahnya yang antik. Sehingga rumah seniman yang antik siapa ya? Seniman yang antik gitu. Padahal yang dimaksud adalah rumahnya. Ini bisa diganti menjadi lebih tepat, rumah antik milik seniman itu dijual dengan harga murah, atau seniman yang antik itu menjual rumahnya dengan harga murah. Ada dua makna. Mana yang akan kita pakai? Yang dijual itu yang antik itu rumahnya atau senimannya, maka tinggal pilih kedua kalimat ini. Tetapi kalau kita menggunakan kalimat yang ini, orang tidak tahu yang mana maksudnya. Contoh lain, dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu yang langka diberikan anggaran dan fasilitas khusus oleh pemerintah dan pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya. Lalu maksudnya yang langka itu dosennya atau ilmunya, maka dapat dijadikan kalimat lebih tepat seperti ini. Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu yang langka memperoleh anggaran dan fasilitas khusus dari pemerintah dan pemerintah daerah, dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Atau anggaran dan fasilitas khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberikan kepada dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu yang langka. Jadi bidang ilmu yang langka dan diberikan anggaran ya. Jadi ada anggaran khusus untuk dosen yang mengembangkan dan mendalami ilmu yang langka. Selanjutnya adalah ciri kejelasan. Kejelasan dalam sebuah kalimat efektif mensyaratkan bahwa kalimat itu harus jelas struktur dan lengkap unsur-unsurnya. Nah, pada kalimat kita sudah bahas unsur-unsur dan struktur kalimat ya. Ketidakjelasan struktur kalimat dapat pula disebabkan oleh penggunaan konjungsi subordinatif yang berlebihan, sehingga klausa utama dalam kalimat itu tidak jelas. Jadi kalimat itu panjang, banyak sekali menggunakan anak kalimat. Jadi intinya kalimat itu atau kalimat utamanya tidak jelas. Baik, contohnya adalah kalimat yang tidak jelas. Walaupun menurut rencana pelatihan karyawan akan dilaksanakan bulan ini, namun karena Presiden Direksi sedang bertugas ke luar negeri, maka diundur pada pertengahan bulan depan. Ini penyebabnya diundur karena karena Presiden Direktur bertugas ke luar negeri, atau karena rencananya itu, atau diundur karena rencana itu sendiri. Rencananya memang diundur gitu ya. Jadi nggak jelas. Nah, agar menjadi jelas, maka kalimat tersebut bisa diubah menjadi menurut rencana pelatihan karyawan akan dilaksanakan bulan ini. Jelas ya. Kata walaupun dihilangkan sehingga jelas bahwa pelatihan akan direncanakan bulan ini. Tetapi pelatihan itu diundur
pada pertengahan bulan depan karena presiden direksi sedang bertugas ke luar negeri. Jadi bukan walaupun menurut rencana, bukan. Menurut rencana. Begitu juga dengan kalimat yang kedua, menurut rencana pelatihan karyawan akan dilaksanakan bulan ini. Itu informasi penting, tetapi kemudian diundur karena presiden direksi sedang bertugas ke luar negeri, sehingga pelatihan diundur pada pertengahan bulan depan. Ini lebih enak, lebih jelas, dan tidak salah tafsir. Ciri berikutnya adalah kehematan. Kehematan dalam sebuah kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang disampaikan dalam kalimat harus cermat dan hemat. Misalnya, menghilangkan subjek yang sama dan kata yang bersinonim. Kalimat yang tidak hemat. Pemberian penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, uang piagam, atau bentuk penghargaan yang lain. Nah, kalimat ini bisa diubah menjadi kalimat yang hemat. Seperti penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, uang, piagam, atau bentuk penghargaan lain. Atau pemberian penghargaan dapat berbentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, uang, piagam, atau bentuk penghargaan lain. Apa yang tidak hemat? Di sini ada kata pemberian penghargaan dapat diberikan. Kan udah pemberian. Kenapa harus diberikan lagi? Jadi ini dihapus ya. Kata diberikannya dihapus. Baik, contoh yang kedua. Gaji karyawan yang telah diangkat oleh yayasan digaji berdasarkan perjanjian kerja yang telah ditandatangani sebelumnya. Ini sebelumnya harusnya nggak pakai tanda pisah ya. Ini bisa diubah menjadi karyawan yang telah diangkat oleh yayasan digaji berdasarkan perjanjian kerja yang telah ditandatangani sebelumnya. Nah, ini ada pengulangan kata gaji, digaji. Jadi salah satu dihilangkan. Kata gaji, bukan gaji karyawan yang digaji, tapi karyawannya, karyawan digaji. Jadi itu bertumpuk-tumpuk sehingga kalimatnya tidak hemat, diulang lagi, dan sebagainya. Lebih tepatnya nanti kita akan membahasnya di diksi ya. Baik, contoh lain. Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, penelitian ini mengungkapkan beberapa penemuan-penemuan sebagai berikut. Harusnya, berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan sebagai berikut. Jadi, karena udah mengatakan sebagai berikut, jadi tidak usah lagi diulang-ulang kata penemuannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini mengungkapkan temuan-temuan sebagai berikut. Ya, mengungkapkan. Nah, kalau di atas ini menggunakan beberapa temuan, kalau di bawah itu temuan-temuan. Jadi beberapanya digunakan, di sini temuan-temuannya yang digunakan. Kalau di sini udah beberapa penemuan-penemuan. Jadi dihilangkan salah satu. Selanjutnya adalah kesejajaran. Kesejajaran dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat efektif harus paralel atau sederajat. Dalam hal bentuk kesejajaran terutama terletak pada penggunaan imbuhan. Sedangkan dalam hal struktur kesejajaran terletak pada klausa yang menjadi pengisi dalam kalimat majemuk. Jadi kalau dia pengisi klausa subjek, maka klausanya harus subjek juga, jangan menjadi keterangan. Maka harus diperhatikanlah ciri-ciri subjek. Kalau klausanya berupa keterangan, ya diperhatikan juga ciri-ciri keterangan sehingga tidak menjadi subjek. Baik, kalimat yang tidak sejajar ini contohnya. Buku pedoman ejaan itu disusun oleh Pusat Bahasa dan Balai Pustaka yang menerbitkannya. Ini ada struktur bahasa penggunaan imbuhan. Disusun itu pasif, menerbitkan aktif. Ini tidak sejajar, ya.
sehingga yang satu menjadi subjek, yang satu menjadi objek ya. Padahal dua-duanya bila sejajar bisa jadi subjek dan dua-duanya bisa jadi objek. Contoh bila disejajar, buku pedoman ejaan itu disusun oleh Balai Pustaka, oleh Pusat Bahasa dan diterbitkan oleh Balai Pustaka. Atau menjadi kalimat aktif, dua-duanya klausanya kalimat aktif. Pusat Bahasa menyusun buku pedoman ejaan dan Balai Pustaka menerbitkannya. Nah, sama-sama menjadi subjek. Yang kalimat pertama sama-sama menjadi objek. Baik, kita bisa memperhatikan kalimat-kalimat yang lainnya di dunia nyata dan kalian sudah bisa membetulkan. Membaca adalah jendela ilmu pengetahuan. Maka membacalah agar ilmu pengetahuan menjadi milik kita. Sampai jumpa di pokok bahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.